Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mudawamah dengan NIM 2003-20064. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemilihan ide bisnis pada mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Nah, langsung saja pemilihan ide bisnis. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang atau banyak orang atau organisasi untuk memecahkan kebutuhan di lingkungan pasar atau masyarakat. Nah, sumber ide bisnis diantaranya adalah yang pertama yaitu adalah kebutuhan dan permintaan pasar berdasarkan kebutuhan konsumen yang menjadi permintaan pasar. Nah, yang kedua adalah keahlian dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan merupakan cara mencari sumber ide bisnis. Nah, yang ketiga yaitu survei dapat dilakukan secara formal dan non formal sehingga memudahkan untuk mendapatkan pelanggan. Keempat itu ada hobi dan minat. Ide ini cukup efektif untuk membangun keyakinan. Nah, yang kelima itu ada kreativitas. Kreativitas seseorang dapat menciptakan produk mampu menjadi sumber ide bisnis. Yang keenam itu ada jaringan dan relasi. Jaringan dan relasi itu penting karena semakin luas jaringan dan relasi, maka akan semakin besar suatu kesempatan untuk menawarkan barang dan jasa. Yang ketujuh, bisnis yang dimulai dengan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi bisa menimbulkan peluang bisnis yang bisa terus dikembangkan. Nah, kedelapan itu ada nasihat dan saran. Melihat nasihat dan saran adalah hal paling baik yang perlu kita lakukan dan dengar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Kesembilan, pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman dari diri kita dan orang lain bisa menjadi guru yang baik untuk menjadi sumber ide bisnis. Nah, yang ke-10 itu ada penemuan secara tidak sengaja dari penemuan yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Nah, ini tuh termasuk ide yang keluar dari beberapa pengalaman, yaitu mampu menciptakan sesuatu yang berdasarkan hasil imajinasi tersebut. 11 ialah media massa. Nah, media massa merupakan sumber informasi ide bahkan peluang bisnis yang besar. Yang ke-12 ada pameran. Pameran ini biasanya diiklankan di radio maupun di surat kabar. Yang ke-13 dan yang terakhir yaitu ada pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan seorang wirausaha untuk menemukan ide baru. Selanjutnya, teknik untuk mendapatkan ide ada beberapa, di antaranya yang pertama ada tukar pikiran dengan orang lain gitu. Yang kedua ada perumpamaan, terus ada kawin silang, ketidakingintahuan, pendekatan tidak langsung, komponen yang dimodifikasi, dan yang terakhir adalah dengan teknik meditasi. Nah, adapun pentingnya ide bisnis menurut Zimmerman. Ide wirausahawan dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjanjikan untuk keuntungan. Nah, selain itu dalam pemilihan ide bisnis juga terdapat pengaruh kreativitas. Yang pertama, kreativitas berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis. Ya, kreativitas itu sangat penting untuk dalam sebuah bisnis. Yang kedua, kreativitas berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Semakin kreatif kita, semakin banyak penciptaan ide-ide bisnis yang baru yang dapat kita ciptakan. Adapun metode pengembangan ide bisnis, yang pertama dengan menentukan sumber ide bisnis. Yang kedua, ide bisnis yang bagus. Yang ketiga, daftar ide bisnis. Yang keempat, persaingan dengan produksi. Yang kelima, menentukan pasar. Dan yang keenam itu ada meneliti dan analisis ide. Nah, selanjutnya menguji ide bisnis. Uji ide bisnis dilakukan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada yang pertama yaitu kekuatan atau strength, yang kedua ada kelemahan atau weakness, dan yang ketiga ada peluang ataupun opportunity, dan yang keempat ada threats ataupun ancaman. Nah, analisis SWOT ini penting untuk kita jalani, untuk kita ketahui dan dianalisis dalam sebuah pengembangan ide bisnis. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ide bisnis. Apabila dapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.